Cek saudara, cek. Saudara, cek. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Marlon, saya FD di kesempatan hari ini. Jadi mungkin saya informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara AMSISWA hari ini, mohon kiranya handphone disilent, terus usahakan tidak ada kegiatan mundur-mundur, dan sebelum perjalanan acara ini kita juga live di channel YouTube. Jadi mungkin bisa koordinasi. Kalau memang ada kebutuhan dari Bapak Ibu mungkin bisa hubungi panitia di belakang. Terima kasih. Oke, maka Bapak Ibu sekali lagi sebelum acara dimulai saya ingin mohon maaf mewakili para panitia karena acara pada hari ini agak molor yang seharusnya dimulai pada jam 10 dan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan kita pada pagi hari ini. Yang terhormat, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh PJS Kadis Kominfo Sulsel, Bapak Sultan Rakib SH.MH. Yang kami hormati, Wali Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota, Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, SPI, MSI. Yang kami hormati, Wakil Wali Kota terpilih, Ibu Alia Mustika Ilham. Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Gigi Rahmatia Dewi. Yang kami hormati, Pengurus AMSI Pusat, Bapak Muhammad Jufri Rahim. Serta yang kami hormati, Ketua AMSI Sulawesi Selatan, Ibu Hajriana Ashadi beserta jajarannya. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang terhormat dalam acara pelantikan dan rapat kerja AMSI Sulsel periode 2024-2028 serta talkshow prospek ekonomi Sulsel 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang indah ini sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara yang sangat bermakna, yaitu pelantikan pengurus dan rapat kerja AMSI Sulsel periode 2024-2028 yang dirangkaikan dengan talkshow prospek ekonomi Sulsel 2025 dengan tema peluang dan tantangan ekonomi Sulsel pasca tahun politik. Acara ini juga live di YouTube Kabar Makassar TV. Selain itu, acara ini disponsori oleh pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar, Hotel Korel, Hotel Gamara, PLN, Kala Group, Telkom Indonesia, Sementenasa Indonesia, Alfamart, Pegadaian, Bisnet, Hotel Almadera, Hotel Mercure, Hotel Dorindra, Hotel Dalton dan Hotel Maxwan serta Siniaga. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita mengawali acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya,
Pembacaan doa kepada Bapak Ilham Arsyam dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memandu pembacaan doa untuk kelancaran acara pelantikan pengurus Sulawesi Selatan dengan tata cara Islam yang di luar yang non muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati ini untuk taat kepadamu. Ya Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini Maha Pemberi Karunia. Amin ya Allah. Ya Allah, janganlah kami meninggalkan dosa di tempat ini kecuali Engkau yang mengampuni, dan tiada keresahan kecuali Engkau yang membahagiakan, dan tiada cacat kecuali Engkau yang menutupi, dan tiada kesulitan kecuali Engkau yang memudahkan, dan tiada kebodohan kecuali Engkau yang mengetahui, dan tiada kegelapan kecuali Engkau yang memberi petunjuk, dan tiada hutang kecuali Engkau yang melunasi, dan tiada kebutuhan kecuali Engkau yang melengkapinya. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya ada sedikit informasi.
Bagi yang telah mengisi daftar hadir akan ada undian voucher hotel. Jadi untuk Bapak Ibu yang terhormat, stay tune hingga akhir acara. Baiklah, acara selanjutnya pelantikan pengurus AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028. Untuk itu, saya mengundang Bapak Herin Bahar selaku pengurus pusat bidang keanggotaan untuk membacakan SK kepengurusan. Kepada Bapak Herin Bahar dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh AMSI Pusat yang ditangkap pada 2 Agustus lalu, namanya sebagai berikut. Surat keputusan nomor 010/ORG keputusan pengurus Sulsel _8/2024 tentang pencalonan Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI wilayah Sulawesi Selatan periode 2024-2028. Umum Asosiasi Media Cyber Indonesia menilai satu, berdasarkan hasil konferensi wilayah AMSI Sulawesi Selatan yang diselenggarakan pada hari Jumat 19 Juli 2024 menetapkan 1. Hajriana Asadi dari kabarmaksa.com dan Mansur Amirullah dari tributimo.com sebagai ketua dan sekretaris AMSI wilayah Sulawesi Selatan 2024-2028. Dr. Ari Abdurrahman sebagai akademisi, Adi Santoso dari Turki.id, Alfian Amir dari Pijar News sebagai majelis etik AMSI wilayah Sulawesi Selatan 2024. Habib Zainuddin dari Turki.id, Imam Zulkifli
periode 2024-2028 dipersilahkan maju ke depan. Setelah pembacaan SK Kepengurusan AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028, saya mengundang Bapak Muhammad Jufri Rahim untuk melantik pengurus AMSI Sulsel periode 2024-2028 yang ditandai dengan sumpah jabatan. Kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim dengan hormat dipersilahkan. Oh ya, diisi. Boleh Bapak Ibu yang di depan geser ke ya. Terima kasih. Saya akan membacakan naskah pelantikan pengurus AMSI wilayah Sulawesi Selatan periode 2024-2028. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Selasa tanggal 10 Desember 2024, saya Muhammad Jufri Rahim dalam posisi sebagai Koordinator Wilayah Indonesia Timur, dengan ini resmi melantik pengurus AMSI wilayah Sulawesi Selatan periode 2004-2028. Saya percaya saudara semua akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan pada saudara. Mohon saudara mengucapkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dilandasi semangat pengabdian untuk organisasi AMSI beserta seluruh perangkat anggaran dasar dan rumah tangganya serta untuk kebebasan pers di Indonesia. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Janji pengurus AMSI bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus AMSI wilayah Sulawesi Selatan dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu berusaha sekuat tenaga mencapai visi AMSI, yakni mewujudkan kemerdekaan pers dengan membangun media siber profesional yang memiliki bisnis sehat dan berkelanjutan. Bahwa saya akan selalu berjuang sepenuh daya upaya untuk mewujudkan misi AMSI, yakni pertama, memastikan dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan. Pertama, memastikan dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Kedua, meningkatkan profesionalisme media siber berpedoman Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, maupun perusahaan yang memenuhi standar
perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. 3. Memperjuangkan regulasi dan membangun ekosistem bisnis media yang mengedepankan jurnalisme berkualitas di tingkat wilayah maupun nasional. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dengan mengamalkan nilai AMSI, yakni berintegritas dan independen sebagai organisasi media yang objektif, bebas, bertanggung jawab, dan tidak berpihak. Terima kasih. Makassar, 10 Desember 2024. Baiklah Bapak Ibu, beri aplaus kepada para pengurus AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028 yang telah resmi dilantik pada hari ini 10 Desember 2024. Kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim, terima kasih banyak Pak sudah. Oke, kita salam-salaman dulu. Kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim, terima kasih Pak telah melantik pengurus AMSI Sulsel periode 2024 dan 2028. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pengurus AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028 yang telah resmi dilantik pada hari ini. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi selamat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu pengurus sekalian. Semoga pengurus baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa AMSI Sulsel semakin maju. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara kelima, sambutan pertama oleh Ketua AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028 yang baru saja dilantik pada hari ini. Kepada Ibu Hajiana Ashadi dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya, karena ini di luar lagi cuacanya hujan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang diwakili oleh Bapak Sultan Rakib selaku PJS Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Wali Kota Makassar yang diwakili oleh staf pemerintahan Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari, Abdi, SPC, MSc. Yang saya hormati Ketua DPD UAP Sulsel, Ibu Haji Ainun Jaria. Yang saya hormati Bapak Abdul Muthalib, Ekonom Sulawesi Selatan. Yang saya hormati pula ada Bapak Arif Mahmud sebagai Direktur Pengawasan OJK Sulselbar. Yang saya hormati Pimpinan Departemen Humas Bank Sulselbar. Yang saya hormati pula ada Koordinator Wilayah AMSI Bapak Muhammad Jufri Rahim. Beliau adalah Koordinator Wilayah Indonesia Timur yang jauh-jauh datang dari Palu. Yang saya hormati ada Komisioner KPID di sini, ada juga Bapak Gusti Palumpu. Yang saya hormati pengurus AMSI Pusat juga ada Bapak Herwin Bahar selaku pengurus nasional bidang keanggotaan.
dan seluruh rekan-rekan media yang hadir pada hari ini, serta para tamu undangan, serta para pendukung acara pada hari ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga acara pelantikan AMSI ini berjalan dengan baik. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka menghadiri pelantikan AMSI Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus periode lalu yang dipimpin oleh Bapak Herwin Bahar yang mana sebelumnya telah memberikan warna tersendiri di pengurusan AMSI sebelumnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga apresiasi dan salam hormat kami dari pengurus baru kepada pengurus AMSI nasional atas kepercayaan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, mitra kerja dan seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan AMSI Sulsel hingga hari ini. Bagi kami, pelantikan pengurus ini bukan hanya seremonial saja, tetapi sebenarnya ini adalah momen yang mana adalah awal mula tanggung jawab baru untuk kami sebagai pengurus AMSI Sulsel. Sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus kami laksanakan ke depan. Yang mana sebuah amanah yang kami akan terus berkontribusi membangun ekosistem media yang mana yang media itu harus sehat bisnisnya dan kontennya berkualitas. Ini yang kami jadikan acuan di pengurusan AMSI Sulsel. Sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, organisasi perusahaan AMSI ini di Sulawesi Selatan berjumlah 10 media. 10 media ini telah terdaftar secara verifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers. Nah, kenapa masih 10 media? Karena proses selektif yang begitu ketat di pengurusan AMSI Sulsel ini. Kami sadar karena tantangan teknologi informasi itu semakin besar. Makanya kami dari pengurus AMSI Sulsel lebih menyaring hal-hal yang seperti disinformasi dan tekanan independensi terhadap pers. Nah, besar harapan kami kepada seluruh pihak, baik itu pemerintahan, swasta maupun masyarakat luas, untuk terus mendukung upaya-upaya kami di dalam bekerja menjaga profesionalisme dan marwah organisasi serta pers pada hari ini. Sebagai informasi juga kami membuka kesempatan kepada teman-teman media atau perusahaan media yang pada hari ini belum tergabung dalam Asosiasi Media Cyber Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan membuka penerimaan anggota baru di bulan Januari 2025. Karena sebagai organisasi perusahaan media, kami memberikan sebuah hal yang berbeda. Pertama, di Asosiasi Media Cyber itu perlu adanya jaminan kualitas pemberitaan. Pertama, yang kedua adalah bisnisnya harus sehat. Karena kenapa? Sekarang media-media kan sudah banyak. Jadi kita harus hadir sebagai media objektif dan lebih relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada hari ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika kekurangan atau keterlambatan dalam acara ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Hajriana Ashadi selaku Ketua AMSI Sulsel periode 2024-2028. Sambutan kedua oleh pengurus AMSI Pusat, dalam hal ini Koordinator Wilayah AMSI Indonesia Timur, kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kepada saya dipercayakan untuk mewakili Ketua Umum AMSI Pusat yang kebetulan beliau
berhalangan hadir di tempat yang kita cintai ini. Namun demikian beliau berharap pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, saya membacakan karena ini adalah amanah untuk mewakili ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PJ Kadis Kominfo Pak Sultan. Yang terhormat staf ahli wali kota yang mewakili Wali Kota Makassar, Ibu Arianti. Yang terhormat Ketua DPR Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat tentu Bapak Ibu narasumber pada Talkshow AMSI yang akan kita gelar sebentar. Telah hadir bersama kita Direktur OJK Sulsel Bar Pak Arif Mahfud. Selamat Pak. Yang kedua Ketua DPD IWAPI Sulsel Ibu Haja Ainun Jariah. Dan selanjutnya ada Pak dari Pak Murtalib dari Ekonom Sulawesi Selatan. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus AMSI Sulawesi Selatan yang baru. Di pundak Anda semua kini melekat tanggung jawab besar untuk mengibarkan panji-panji AMSI di wilayah ini. Tugas utama kita adalah menciptakan ekosistem media digital yang tidak hanya berkualitas dari segi konten, tetapi juga sehat secara bisnis di Sulawesi Selatan. Dalam 7 tahun terakhir hingga tahun 2024 ini, AMSI telah meletakkan fondasi penting untuk mewujudkan ekosistem media digital yang lebih baik. Beberapa inisiatif yang AMSI Pusat telah jalankan mencakup pertama, Trustworthy News Indicator, di mana ini adalah satu standar kualitas berita kawan-kawan di media AMSI. Kemudian yang kedua, AMSI Pusat telah melahirkan namanya IDEA, yakni sebuah agensi iklan untuk mendukung keberlanjutan bisnis media anggota AMSI. Dan yang ketiga, ada AMSI News ID, ini salah satu agregator berita yang mengangkat karya media anggota AMSI, termasuk karya teman-teman AMSI di Sulawesi Selatan. Yang keempat ada cekfakta.com, ini satu platform kolaborasi untuk melawan hoax. Di sana sejumlah teman-teman media AMSI cukup giat untuk melakukan cek fakta. Dan yang kelima ada namanya program e-learning. Ini tujuannya selama ini untuk memperkuat kapasitas manajemen media di kalangan teman-teman anggota AMSI. Nah, semua ini menjadi langkah awal dan keberlanjutan program yang membutuhkan Tes. Ya, saya ulangi. Semua program yang kami jelaskan tadi merupakan langkah awal dan keberlanjutan program tadi tentunya membutuhkan penguatan dan peran AMSI di seluruh wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, ke depan kami ingin memastikan bahwa program-program AMSI nasional dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota di setiap wilayah, di mana pengurus AMSI Sulsel memiliki tanggung jawab besar untuk pertama membangun jejaring
dengan kepala daerah, pemerintah daerah, kampus, BUMD dan pelaku bisnis lokal untuk mendukung ekosistem media yang berkualitas dan sehat di wilayah ini. Kedua adalah menggunakan dan mengadopsi materi pelatihan AMSI pusat yang selama ini telah dilakukan seperti literasi digital, cek fakta dan manajemen bisnis media, serta melindungi data pribadi demi mendukung keberlanjutan media di wilayah AMSI Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah membangun kepercayaan publik bahwa media online adalah penerbit informasi yang bertanggung jawab, bukan penyebar hoax, dan bahwa media memiliki kontribusi nyata dan ekosistem informasi digital. Tentu sebagai organisasi, AMSI harus menjadi penjaga standar kualitas jurnalistik dengan melakukan pertama meluruskan berita yang keliru dan memperbaiki persepsi publik tentang media online. Yang kedua adalah bisa menegur anggota yang melanggar kode etik sekaligus mengedepankan kerja kolaboratif dalam melawan hoax melalui cek fakta. Dan yang ketiga adalah mengedukasi masyarakat tentang literasi digital agar lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi. Bapak Ibu yang kami hormati, era ke depan tentu akan membawa tantangan baru, terutama dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau AI. Namun jika media tetap menjaga kualitas dan relevansi kontennya, AI akan menjadi alat yang memperkuat, bukan menggantikan peran jurnalisme. Kita harus memastikan bahwa masyarakat selalu melihat jurnalisme digital sebagai sumber referensi terpercaya, pemeriksa fakta yang independen, dan penyedia analisis yang membantu masyarakat memahami isu secara mendalam. Value yang kita ciptakan untuk publik adalah pintu masuk bagi bisnis media yang sehat. AMSI tentunya selama ini berkomitmen untuk membantu media anggotanya tumbuh melalui konten berkualitas, bukan melalui kedekatan dengan elit lokal atau sekedar konten receh yang hanya mengejar trending. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Dan terakhir, kami ingin mengingatkan bahwa tantangan berat di depan hanya dapat dihadapi dengan komitmen dan kerjasama. Mari kita jaga integritas, tingkatkan kualitas, dan terus berinovasi demi kemajuan bersama. Akhirnya selamat bekerja dan mari kita wujudkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu model ekosistem media digital yang berkualitas di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua AMSI Pusat Wahyu Jatika. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Jufri Rahman atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan ketiga oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh PJS Kadiskominfo Sulawesi Selatan kepada Bapak Sultan Rakib SHMH, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Ibu staf ahli ya, Pemkot Makassar. Yang kami hormati pengurus AMSI wilayah pusat, kemudian AMSI, pengurus AMSI Provinsi Sulawesi Selatan yang baru-baru saja dilantik, selamat. Seluruh hadirin yang tidak sempat kami sebut
satu persatu, namun yang pasti bulan dia baru dilantik, mereka baru dilantik. Itu artinya apa? Mereka sangat selektif siapa-siapa yang mau dipilih ini barang. Nah, kami bermohon, selamat datang Bu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kakak Cicu. Siap. Ya, izin kami lanjut. Hadirin yang kami hormati, Ibu Ketua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengakses dan menyebarkan informasi. Media siber memainkan peran sentral dalam proses ini, memberikan kontribusi besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi informasi. Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat bersama-sama menghasilkan ide-ide yang solusi konkret untuk memajukan ekonomi Sulawesi Selatan serta mendorong pemanfaatan teknologi digitalisasi untuk mempercepat transformasi digital kita di Sulawesi Selatan. Kepada rekan-rekan media yang tergabung dan bergabung dalam AMSI Sulsel, kami berharap untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan baik dalam bidang pemberitaan maupun dalam mengedukasi dan meliterasi digital kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada pengurus AMSI Sulsel yang baru saja dilantik pada hari ini. Kami yakin dengan kepengurusan yang baru, AMSI Sulsel akan semakin memperkuat perannya dalam dunia cyber di Sulawesi Selatan. Dalam menghadapi tantangan zaman yang serba cepat dan berubah, media cyber memiliki peran yang sangat vital, baik dalam hal menyampaikan informasi secara akurat, cepat, transparan kepada masyarakat, maupun menjaga keberagaman informasi yang ada. Hadirin yang kami hormati, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diperlukan kolaborasi dan tindakan cepat dari semua pihak. Kolaborasi diperlukan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan serta merumuskan kebijakan dan program yang tepat
sasaran. Tindakan lain yang diperlukan adalah peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan inovasi dan kreativitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami kembali mengajak seluruh pihak, mari kita penuh optimisme dan menguatkan sinergi dan kolaborasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing langkah kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SH MH. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sultan Rakib SHMH yang telah mewakili pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutan kali ini. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah talk show Ekonomi Outlook 2025 dengan tema peluang dan tantangan ekonomi Sulsel pasca tahun politik. Pada talk show kali ini, kita akan mengupas tuntas implikasi tahun politik terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan para narasumber hari ini yang akan memberikan analisis yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2025. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut dalam talk show Prospek Ekonomi Sulsel 2025, Peluang dan Tantangan Ekonomi Sulsel Pasca Tahun Politik yang akan dipimpin oleh Bapak Hasbi Zainuddin yang merupakan pimpinan redaksi terkini ID. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Oke, saya ambil alih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Tentu kita sangat berbahagia ada Pak Gusti ya, Gusti Malumpun, Komisioner KPID ya, dan beberapa undangan yang tidak sempat disebutkan satu-satu ya. Ada Kak Cicu ya, selamat datang ya. Dan tentu saja saya mungkin tidak perlu terlalu berlama-lama, saya panggilkan narasumber kita hari ini yang akan banyak mengupas terkait prospek ekonomi 2025. Saya kebetulan tadi menghadiri acara talk show Bank Indonesia tadi pagi, dan mungkin sebagai gambaran awal ya sebelum kita mulai talk show hari ini, BI Sulsel itu memprediksi 2025 tetap tumbuh tapi tidak terlalu tumbuh ya, tidak terlalu tinggi ya, tumbuhnya sedikit saja karena mungkin pengaruh ekonomi global ya. Kita tahu ada pengaruh pemilu Amerika, terus kebijakan Trump yang cenderung kelihatannya akan kembali membuka politik dagang ya, perang dagang Cina Amerika ya. Terus belum lagi kita mungkin lihat kabar terbaru ada perang ya, dan ada kabar tentang Suriah yang
baru saja direbut ya oleh gerakan-gerakan pemberontakan ya. Jadi BI Sulsel memprediksi kalau triwulan 3 kemarin itu ekonomi Sulsel sampai 5,08%. Di akhir Desember ini diperkirakan mungkin sampai 5,4 ya, sampai 5,4. Dan di 2025 mungkin cuma naik sedikit menjadi 5,6 ya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar ya. Ini ada pembicara kita, saya panggilkan Bapak Arif Mahfud ya, sebagai Direktur Perilaku Pengawasan. Bapak Arif Mahfud ini dari pejabat Otoritas Jasa Keuangan ya, yang mengawasi dan mengawasi dan mengurus perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ya. Pak Arif Mahmud adalah Direktur Pengawasan Perilaku Jasa Keuangan ya. Pak Arif Mahmud juga mengurus soal edukasi perlindungan konsumen dan layanan manajemen strategi di kantor OJK Provinsi Sulsel Barat. Selanjutnya saya panggilkan Ibu Haja Ainun Jairiyah, Espam MKes ya, selaku Ketua IWAPI Sulawesi Selatan ya. Terus selanjutnya ada Bapak Abdul Muthalib SEMM selaku Ekonom Sulawesi Selatan ya, yang juga merupakan akademisi ya di Fakultas Ekonomi Pak di Unismu ya. Saya persilahkan. Terus narasumber yang keempat adalah Bapak Jufri Rahim ya, selaku Koordinator AMSI Wilayah Indonesia Timur ya. Ya, jadi sebagai pembicara awal ya, saya akan mempersilahkan Bapak Arif Mahfud ya, mungkin untuk banyak menjelaskan perkembangan termasuk mungkin prospek ekonomi Sulsel dari sisi lembaga jasa keuangan. Saya waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Kalau boleh tahu dikasih waktu berapa ya? Karena sudah jam 12. Mungkin 15 menit Pak. 15 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi. Mohon maaf, saya sebagai pendatang baru sebetulnya di Sulawesi Selatan ini. Saya baru akhir Oktober ya menginjak di Kota Makassar, dan langsung ini ada yang terhormat Ibu Cicu pada waktu pelantikan di DPRD langsung dapat amanah dari pimpinan kami OJK untuk mewakili beliau hadir ya. Jadi mungkin ini sekian kalinya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi antara OJK dengan stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini bisa terjalin dengan baik dalam rangka mengembangkan khususnya ekonomi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yang tadi sebetulnya dari moderator sudah disampaikan sebetulnya. Kalau prospek ekonomi tahun 2025 tadi sudah dijelaskan, sebenarnya sudah selesai. Kita bicara mengenai prospek ya. Mungkin tadi saya dari sisi yang lain, karena waktunya terbatas. Kita sama-sama tahu bahwa perekonomian dunia ini masih dipengaruhi dengan geopolitik, dengan adanya perang Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda berakhir dan malah semakin satu sama lain embargo ekonomi semakin menguat. Di sisi lain dengan adanya tadi disampaikan terpilihnya Trump untuk kedua kalinya juga ada potensi perang dagang
Amerika, bahkan dengan kawan-kawannya sendiri juga akan potensi akan semakin besar. Dan beliau sudah menyatakan di dalam pidatonya kepada siapapun, negara siapapun yang tidak berkawan dengan Amerika ada potensi untuk akan dinaikkan tarif biaya import yang masuk ke barang-barang ke Amerika. Nah ini juga bisa mempengaruhi juga Indonesia, ekspor Indonesia yang ke Amerika ya. Jadi karena kita ini sebagai negara yang non-blok independen, kita juga berkawan dengan negara-negara Barat termasuk Amerika, tapi juga kita sama-sama tahu bahwa Indonesia juga kepingin menjadi anggota BRICS ya. Jadi yang beberapa negara yang membentuk kelompok BRICS yang mencoba untuk melakukan perdagangan mengurangi menggunakan mata uang dolar seperti itu. Oke, mungkin sedikit terkait dengan perekonomian global. Ya, ini sudah saya ketahui bahwa IMF maupun World Bank telah memprediksi bahwa untuk Indonesia sebetulnya kita tidak terlalu kecil dibandingkan negara-negara yang lain. Mungkin kita masih di bawah India. Prediksi perekonomian Indonesia secara nasional kita diprediksikan tumbuh sekitar 5,1% ya. Jadi 5,1%. Jadi memang ini masih jauh di bawah harapan dari presiden terpilih kita untuk 2026-2028 ya, itu bisa sampai 8% ya. Ya, mungkin next slide ya, mungkin karena waktunya terbatas, mungkin saya tidak banyak dalam rangka mendorong atau membantu program dari pemerintah pusat ya. Jadi beberapa sektor keuangan yang khususnya OJK support dalam rangka mencapai tujuan komisi dari pemerintah baru kita, terutama terkait dengan stabilitas sektor keuangan ya. Jadi salah satu dari tugas dari OJK adalah membantu stabilitas keuangan. Ini penting, jangan sampai sektor keuangan ini bisa ambruk seperti yang terjadi pada saat krisis moneter 98 atau 2008 yang mengakibatkan kontraksi ya di luar yang masalah COVID ya. Kemudian juga tugas OJK adalah mendorong akses keuangan yang inklusif ya. Kami bersama-sama dengan stakeholder mendorong seluruh sektor keuangan termasuk UMKM, petani nelayan dan termasuk masyarakat pedesaan dan penyandang disabilitas. Kemudian mendorong pembiayaan sektor strategis ya. Jadi khususnya untuk Sulawesi Selatan ini kita petakan masing-masing daerah yang punya potensi strategis ekonomi ya, kita akan dorong masing-masing daerah ya. Kemudian hal yang penting juga mengenai meningkatkan literasi dan edukasi keuangan. Nah, ini kita sama-sama ketahui bahwa tingkat literasi dan edukasi keuangan di Indonesia sesuai dengan survei nasional itu masih sangat kecil, sekitar 65%, sedangkan tingkat inklusinya itu lebih tinggi. Nah, ini bisa jadi perekonomian kita ini tidak bisa maksimal, salah satu karena ada istilahnya ekonomi itu underground ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang terjadi di level bawah yang tidak terdeteksi seperti adanya judi online dan sebagainya. Ini karena memang tingkat literasi dari masyarakat yang masih kecil. Ya, jadi ini bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Jadi mudah-mudahan kami bersama-sama stakeholder punya program peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat supaya untuk mengurangi ekonomi underground itu yang seperti judol ya, yaitu yang sangat masif yang tidak hanya masyarakat yang tinggi tapi termasuk masyarakat bawah, termasuk remaja-remaja itu yang banyak terpapar dengan judi online. Memberantas praktek keuangan ilegal, nah ini juga penting juga Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai masyarakat terpapar dengan transaksi-transaksi ilegal, invasi ilegal yang ini juga akan bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir mengembangkan perekonomian daerah. Jadi kami bersama-sama stakeholder punya program percepatan akses keuangan daerah. Nah ini kita akan mencoba membantu masing-masing daerah punya potensi dan produk unggulan apa yang bisa dikembangkan dalam rangka menumbuhkan ekonomi daerah.
Oke, next slide. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa untuk ekonomi Sulawesi Selatan sendiri sebetulnya punya historical yang relatif bagus. Kita punya pertumbuhan pernah tahun 2011, 2012 itu mencapai 8% lebih ya. Jadi karena COVID di 2020 itu mengalami kontraksi yang sangat besar dan sampai dengan saat ini masih mencoba rebound. Pertumbuhannya masih sekitar 5% ya, masih 5%, belum bisa kembali seperti tahun 2011 atau 2012. Ya meskipun kita patut syukuri ya 5% itu masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 4,51%. Jadi keunggulan dari ekonomi Sulawesi Selatan ini, sektor yang utama yang cukup mendominasi adalah pertanian dan kehutanan serta perikanan ya. Jadi dari data share-nya itu sudah mencapai 19%. Kemudian diikuti perdagangan besar dan eceran 15%, diikuti dengan industri pengolahan 13% tahun 2023 ya datanya ini. Kemudian diikuti konstruksi dan pertambangan penggalian. Untuk sektor pertanian sendiri meskipun mendominasi, namun pertumbuhannya masih sangat kecil ya. Ini makanya kami dari OJK khususnya itu mendorong daerah-daerah yang punya potensi itu bisa melakukan hilirisasi. Kita dorong bersama para off-taker supaya produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan bisa mempunyai nilai tambah yang lebih besar. Oke, next slide. Ya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ya tadi sudah saya sampaikan didominasi oleh sektor pertanian dan masih di atas nasional. Jadi dengan data itu Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa sektor pertanian yang paling besar, kemudian diikuti perdagangan besar dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Sulawesi Selatan ini masih didominasi pertanian dan ini barangkali masih tidak terlalu terpapar dengan dunia ya. Jadi karena memang pertumbuhan kita masih disupport dengan konsumsi. Jadi selama ini kita seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin ada kemandirian di sektor pangan dan energi. Salah satu pangan ini diharapkan import yang selama ini dilakukan itu bisa berkurang kalau bisa kita sudah swasembada pangan, dan ini salah satu sektor yang mungkin yang bisa disupport oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan karena kita memang yang dominan di sektor pertanian.